persidangan yang semacam ini sudah sepatutnya dihentikan dan dinyatakan tidak diterima. Hak menuntut terhadap terdakwa telah gugur. Memerintahkan agar pemeriksa perkara terhadap terdakwa Dr. Tifa Diatiasumah dihentikan. Kemarin mereka yang mempertanyakan bahwa Pak Jokowi tidak akan berani datang ke persidangan, tetapi mereka justru sekarang takut masuk ke sidang pembuktian. Sampai dengan 11 tahun kita menanti, sama sekali belum pernah ada kemunculan dari dokumen ijazah tersebut. Saya justru tadi menanti-nanti argumentasi ilmiah bagaimana neuroscience bisa dipakai untuk membuktikan keotentikan atau tidak sebuah dokumen ijazah baik digital ataupun analog. Mau disangkal dengan riset neuroscience behavior. Oh iya, kan? Neuroscience behavior dengan keaslian ijazah tuh relasinya apa? Tapi begitu ada video behavior beliau. Kalau datanya yang dianalisis adalah video-video, lalu bagaimana membuktikan ini asli apa palsu? Nah, berarti gini Pak, karena itu jelas. Coba makanya jelaskan aja. Salah pemirsa tertarik pasti. Oh, Tidak mendapatkan satu paper pun, satu jurnal maupun buku pun yang menghubungkan antara neuroscience dengan menguji keotentikan sebuah dokumen. Oleh karena itu dia sangat ragu dan menghindari itu di persidangan karena tentu akan dihadirkan ahli neuroscience yang membantah itu. sehingga jelas bahwa dugaan atau dakwaan dari jaksa itu salah secara objek. Pak Jokowi kan nanti hadir pada saat sidang pembuktian. Bukan apakah hadir atau tidak, Pak Jokowi harus hadir, harus wajib hadir. Saya akan hadir, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1. Saya hadir selaku sahabat dari Dr. Tifa Diatiasumah dan saya mendukung penuh semua upaya dari tim hukumnya Dr. Tifa. Bahwa baik Tifa maupun Roy ini tidak memiliki bukti yang valid dan saksi fakta yang valid. Sehingga mereka takut jika sidang ini tetap dilanjutkan, mereka tidak punya apa-apa. Kalau Apa itu misalnya? Saya jadi penasaran, neuroscience behavior dengan keaslian ijazah itu relasinya Dr. apa? Tifa, langsung dijawab Dr. Tifa mengenai bukti neuroscience tadi, bukti ilmiahnya. Tidak ada keterkaitan keilmuan neuroscience dengan digital image processing, digital forensik, atau uji keotentikan sebuah dokumen. Membaca behavior seperti mimik muka, statement itu, dan kemudian menyimpulkan, oh ijazahnya nggak asli. Asosiasinya, saya jujur, bagaimana caranya menangkap asosiasi itu? Jadi membaca statement, kan neuroscience behavior itu kan mungkin bagaimana saraf-saraf otak bekerja mempengaruhi behavior seseorang gitu kan sederhananya. Tidak ada perlawanan, bantahan, atau argumentasi ilmiah dari Tifa yang mengaku ahli neuroscience maupun anatomi morfologi bahwa kami siap membuktikan secara keilmuan neuroscience dan anatomi morfologi yang menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dia justru menghindar. Yang saya analisa adalah data digital yang diupload oleh Dian Sandi. objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek. Karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Ingat, data digital mengandung informasi yang informasi tersebut milik Pak Jokowi yang Anda analisa. Jadi tidak bisa menghindar. Rizmon Sianipar kembali melancarkan pukulan halilintar ke duo roti busuk, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Rizmon kali ini menyoroti eksepsi Tifa sebagai ekspresi ketakutan menghadapi sidang. Mereka minta perkara dihentikan dan mereka juga minta dakwaan dinyatakan tidak diterima. Kontradiktif. Selama ini padahal merekalah yang menantang-nantang Jokowi agar hadir di persidangan. Tapi giliran masuk tahap pembuktian, kok malah minta sidang di stop. Kalau berhenti di eksepsi, kapan pembuktian
yang mereka gembar-gemborkan selama ini akan muncul. Ini eksepsi yang jauh panggang dari api. Bukan menjawab substansi dakwaan, malah menyerang prosedur. Dan ini malah membongkar borok busuk Roy Suryo dan Tifa yang selama ini mereka sembunyikan. Bahwa sebenarnya mereka ini panik berat, ketakutan luar biasa, sampai menempuh segala cara agar bisa lolos dari jerat hukum. Jangan harap. Nah, para sahabat, ada poin menarik yang akan saya bedah di sini kali ini, yakni klaim Tifa soal neuroscience dan anatomi morfologi untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Nggak nyambung. Pertanyaan serupa sempat dilontarkan oleh pakar hukum pidana UI, Aristo Pangaribuan, saat mencecar Tifa dalam sebuah talk show. Apa relasi neuroscience behavior lewat video bisa membuktikan sebuah dokumen itu asli atau palsu? Oke para sahabat, mari kita simak pemaparan lebih lengkapnya dari Rismond dan Aristo berikut ini. Hari ini kita dengarkan eksepsi atau perlawanan dari tim Tifa dan pengacaranya. Ya, mereka mengatakan dakwaannya cacat hukum lah, bahwa ini harus dihentikan lah, bahwa sidang ini harus dihentikan lah. Jadi saya bingung ya. Kemarin mereka yang mempertanyakan bahwa Pak Jokowi tidak akan berani datang ke persidangan, tetapi mereka justru sekarang takut masuk ke sidang pembuktian dan meminta sidang itu dihentikan karena dakwaannya cacat hukum, karena bla 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 bla, pasal-pasalnya banyak kali tadi, mungkin ratusan bahkan ribuan. Ya. Intinya begini, mereka sendiri yang sudah berformula bahwa Pak Jokowi akan takut hadir di persidangan. Loh, Pak Jokowi kan nanti hadir pada saat sidang pembuktian, mulai dari saksi, ahli, dan ahli kan begitu. Loh, kalau mereka minta ini sidang dihentikan, bagaimana mereka bisa menyimpulkan bahwa Pak Jokowi takut di persidangan? Kan aneh juga ya. Itulah makanya saya bilang, ya selalu saya bilang, bahwa baik Tifa maupun Roy ini tidak memiliki bukti yang valid dan saksi fakta yang valid, sehingga mereka takut jika sidang ini tetap dilanjutkan, mereka tidak punya apa-apa. Bahkan tadi ya saya mendengar full itu dari naskah atau nota perlawanannya itu tidak ada perlawanan, bantahan atau argumentasi ilmiah dari Tifa ya, yang mengaku ahli neuroscience maupun anatomi morfologi bahwa kami siap membuktikan secara keilmuan neuroscience dan anatomi morfologi yang menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Dia justru menghindar. Yang saya analisa adalah data digital yang diupload oleh Dian Sandi. Ingat, data digital mengandung informasi tersebut milik Pak Jokowi yang Anda analisa. Jadi tidak bisa menghindar. Saya justru tadi menanti-nanti argumentasi ilmiah bagaimana neuroscience bisa dipakai untuk membuktikan keotentikan atau tidak sebuah dokumen ijazah baik digital ataupun analog gitu loh. Kalau dia menghindar dengan mengatakan bahwa pada tahun 1985 ya, UGM belum mengeluarkan ijazah digital, tetapi kan ada proses digitalisasi sekarang. Ya, digitalisasi baik lewat HP, lewat kamera, ya, itu adalah data digital tersebut representasi dari data analog, itu sama saja gitu loh. Ini sekarang menghindar. Yang kami periksa adalah data digital dari Dian Sandi, bukan analog punyanya Pak Jokowi. Tetapi bagaimana mungkin Anda hanya memeriksa data digital dari Dian Sandi tapi menyimpulkan ijazah Pak Jokowi
itu palsu dengan neuroscience maupun anatomi morfologi. Jangan menghindar begitu. Saya bukan ahli telematika sehingga saya tidak tahu. Tapi kalau domain saya tidak pernah loh. Dr. Tifa tidak pernah mengatakan kami, karena kami punya kami punya postulat sendiri di ilmu kedokteran. Sorry sebentar, artinya kebenaran otoritas tadi itu mau disangkal dengan riset neuroscience behavior. Oh iya, kan kalau Bapak... Apa itu misalnya? Saya jadi penasaran, neuroscience behavior dengan keaslian ijazah itu relasinya Dokter apa? Tifa, langsung dijawab Dokter Tifa mengenai bukti neuroscience tadi, bukti ilmiahnya. Saya di dalam melakukan penelitian terhadap apa yang menjadi pertanyaan masyarakat selama 11 tahun ini dan sudah membawa korban 2 orang di penjara ini itu menggunakan beberapa ilmu termasuk memang neuroscience behavior. Neuroscience behavior itu salah satu yang kemudian saya pakai itu kalau Bapak lihat di buku Jokowi's White Paper ya, saya meneliti 37 video dari Pak Joko Widodo, terutama yang terkait dengan bagaimana beliau menyatakan relasinya dengan UGM. Nah disitulah ya, yang pada saat 2017 itu ada video pertama ketika beliau mengatakan bahwa saya ini mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM jurusan teknologi kayu. Wah itu saya tersentak itu. Di situ saya tersentak. Pada saat peristiwa Bambang Tri saya nggak terlalu keen gitu ya untuk tahu gitu. Tapi begitu ada video yang menyatakan dengan berbagai macam bahasa behavior beliau ya, salah satunya adalah dosen pembimbing saya Insinyur Kasmujo, kemudian jurusan saya teknologi kayu yang itu tidak pernah ada, itu di situ saya tersentak. Membaca behavior seperti mimik muka, statement itu, dan kemudian menyimpulkan oh ijazahnya nggak asli. Asosiasinya saya jujur bagaimana caranya menangkap asosiasi itu. Jadi membaca statement kan neuroscience behavior itu kan mungkin bagaimana saraf-saraf otak bekerja mempengaruhi behavior seseorang gitu kan sederhananya. Nah, kalau datanya yang dianalisis adalah video-video, lalu bagaimana membuktikan ini asli apa palsu? Nah, berarti gini Pak, kesimpulan saya Bapak belum terlalu membaca buku Jokowi's White Paper yang bagian saya, karena itu jelas. Coba makanya jelaskan aja. Saya tertarik, mungkin seluruh pemirsa tertarik pasti. Oh, sayang ya Bapak nggak baca, sayang. Tapi Bapak sudah punya. Jadi nanti dalami ya Pak, namanya facial action coding system. Di situ saya berikan penjelasan yang sangat dalam tentang bagaimana membaca seseorang. raut muka maksudnya. Oh iya, ketika beliau sedang menyampaikan saya mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM jurusan teknologi kayu. Kalau orang yang matanya belajar neuroscience behavior, terutama juga mendalami ilmu yang disebut sebagai facial action coding system, langsung pasti ada sesuatu tidak beres di situ. Tapi di situ saya masih belum berpikir bahwa presiden saya ketika itu adalah orang yang memasukkan ijazah. Di situ saya tidak berpikir. Bahkan Pak ya, jadi saya adalah orang yang paling ingin tahu kebenarannya. Kalau memang benar ya benar, kalau memang tidak ada ya tidak ada. Di situ di tanggal 15 April 2025, ketika saya datang menemui rektorat, di situ saya ingin sekali melihat ijazah tersebut dan beres. Oh asli, saya akan katakan asli. Saya akan kumandangkan asli. Makanya ketika saya BAP kemarin ya, saya 3 hari tidak berturut-turut ya, kalau nggak salah Senin, Kamis, dan Senin. Itu semua pertanyaan saya jawab secara ilmiah dengan metodologi, terminologi, ya, yang saya kuasai, yaitu digital image processing. Itulah pembelaan saya. Itu loh. Makanya tadi saya tunggu-tunggu. Meskipun saya tidak mendapatkan satu paper pun, satu jurnal maupun buku pun yang menghubungkan antara neuroscience dengan menguji keautentikan sebuah dokumen atau ijazah. Tidak ada satupun. Kalian bisa search itu ya di internet. Nggak ada satupun. Ya mungkin satu-satunya Tifa itu. Oleh karena itu dia sangat ragu dan menghindari itu di persidangan karena tentu akan dihadirkan ahli neuroscience yang membantah itu. Tidak ada keterkaitan keilmuan neuroscience dengan digital image processing, digital forensik atau uji keautentikan sebuah dokumen. Itu tidak ada. Gitu loh. Begitu juga dengan yang dikatakan Tifa keilmuan anatomi morfologi. Saya sudah cari-cari tidak ada satu jurnal, buku ya ataupun artikel apapun yang menghubungkan ya, yang bisa menggunakan ilmu anatomi morfologi dengan keautentikan sebuah ijazah. Oleh karena itu mereka sekarang
seperti yang kita lihat tadi lah ya, menghindar, inginnya dakwaan dari jaksa diabaikan, cacat demi hukum, persidangan dihentikan, selesai gitu. Padahal mereka yang nantang-nantang dengan mengatakan Pak Jokowi nggak bakal pernah berani hadir. Ya Pak Jokowi kan hadir di sidang pembuktian, kalau di sidang dakwaan sudah mau dihentikan, gimana kita bisa tahu Pak Jokowi hadir atau enggak? Itu kan membantah statement kalian sendiri, gitu loh. Ya, buktikan saja keilmuan itu. Ya, kalau saya menjadi terdakwa, seperti di BAP saya yang ratusan halaman, ya, saya membantah dengan argumentasi ilmiah. Kalau saya dalam posisi terdakwa, maka saya akan penuhi eksepsi atau perlawanan dengan penuh dengan argumentasi ilmiah sebagai pembelajaran publik. Gitu. Ini malah nggak ada sama sekali argumentasi ilmiahnya. Padahal itu yang saya tunggu-tunggu. Bagaimana korelasi antara neuroscience dengan uji keotentikan dokumen dan anatomi morfologinya. Kan begitu. Bagaimana sebuah foto dibandingkan antara foto Pak Jokowi dengan Sumakno dengan anatomi morfologi, itu Anda lakukan. Bagaimana Anda mengukur jarak antar mata, apakah secara digital atau analog? Bagaimana Anda mengukur morfologi dari bentuk hidung, telinga, dagu, dan lainnya? Apakah itu dilakukan dengan manipulasi digital atau cuma mister analog? Atau cuma pengamatan mata langsung simpulkan? Kan begitu. Mana apanya? Perlawanan akademisnya, perlawanan ilmiahnya, nggak ada sama sekali. Oleh karena itu mereka sangat takut masuk ke sidang pembuktian karena nanti akan dihadirkan ahli anatomi morfologi, ahli neuroscience untuk membantah ya statement-statement politik ya menurut saya ya, dari TIFA ya, dengan hanya begitu-gitu ya kan, menghubung-hubungkan sebuah bidang keilmuan yang tidak ada kaitannya dengan bidang lainnya. Kalau yang pengikut mereka itu ya percaya saja ya. Ya para sahabat, sidang eksepsi Dr. Tifa baru saja usai digelar tadi siang. Dan seperti biasa, media sosial langsung meledak. Pendukung Tifa bersorak mengklaim eksepsi itu telak dan menunggu dakwaan runtuh. Santai dulu bro. Euforia di timeline belum tentu sama dengan realitas di ruang sidang ya. Hari ini yang terjadi cuma satu ya. Tim kuasa hukum membacakan eksepsi. Belum ada pemeriksaan saksi, belum ada uji alat bukti, belum ada keterangan ahli. Jadi klaim kemenangan besar-besaran itu lebih mirip harapan kosong yang dibungkus optimisme viral daripada analisis hukum yang matang ya. Jadi mari kita luruskan beberapa hal yang sering disalahpahami. Pertama, eksepsi bukanlah sidang pembuktian. Eksepsi hanya menguji apakah surat dakwaan memenuhi syarat formil dan prosedural. Bukan panggung untuk menguji keaslian ijazah, bukan pula arena untuk adu opini. Kedua, viral bukan bukti. Ribuan komentar dan potongan video yang diputar berulang tidak otomatis menjadi alat bukti di mata hakim. Dan yang ketiga, mayoritas eksepsi ditolak bukan karena hakim berpihak, melainkan karena hukum prosedural memberi ruang agar perkara diuji secara lengkap di tahap pembuktian, bukan di sini. Jadi kalau memang tim kuasa hukum Tifa menemukan cacat fatal dalam dakwaan, tentu itu akan menjadi pukulan telak. Tapi dari apa yang kita saksikan terbuka di publik sidang tadi, kita belum melihat cacat yang otomatis membuat dakwaan gugur demi hukum. Yang kita lihat lebih mirip upaya menggeser perdebatan dari ranah pembuktian ke ranah narasi publik. Demikian putusan atas permohonan saudara pada pemohon, termohon. Setelah selesai pembacaan ini, maka kami nyatakan persidangan pra peradilan nomor 99 selesai dan ditutup.
Terima kasih Yang Mulia atas putusannya. Insya Allah masih ada harapan keadilan di negeri ini. Jadi sebenarnya yang dimenangkan di sini bukan dimenangkan ya. Yang diputuskan di sini adalah ya administrasinya. Jangan bangga saudara. Administrasinya sah atau tidak sah. Ya kan? Nah, itulah yang diputuskan 3 dari 7 permohonannya. Nah, terus bangganya di mana? Kalau dia tidak sah penangkapan, saudara-saudara, berarti dia harus dikeluarkan dari tahanan. Nah, memang nggak ditahan kok, iya kan? Terus masalahnya di mana? Jadi saya rasa ini adalah jangan lagi nanti kita goreng-goreng lagi, menang. Nah, itu framing. Tetapi apapun itu, putusan Prapit kita hormati bersama dan ini kita anggap bagus. Artinya sah atau tidak sahnya satu administrasi dari kepolisian. Tapi sekali lagi kami sampaikan di sini sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah normatif hukum dan kita hormati semua bahwa tidak perlu lagi kan mengeluarkan dia dari tahanan kan karena memang tidak sah dan tidak ditahan. Kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya. Kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu mengulangi lagi fakta persidangan yang ada. Permohonan pra-peradilan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan sebagian oleh hakim tunggal yang memeriksa. Hakim menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada Roy Suryo beberapa waktu lalu itu tidak sah. Selebihnya permohonan Roy Suryo tidak dikabulkan oleh hakim. Pertanyaannya sekarang, setelah euforia yang cukup ramai, pemberitaan seolah-olah kemenangan ini akan berdampak signifikan terhadap proses hukum atas perkara ini. Pertanyaannya tadi, apa dampaknya terhadap perkara ini sesungguhnya? Saya menyatakan tidak ada dampaknya terhadap perkara ini sama sekali. Karena sekarang pun Roy Suryo sudah tidak ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, tetapi penahanan sudah berpindah kepada jaksa penuntut umum atas penetapan hakim kalau mau ditahan. Jadi pra-peradilan itu hanya sebuah euforia yang tidak berdampak apa-apa terhadap perkara ini. Karena dia tidak menggugurkan pokok perkara. Dia tidak menggugurkan perkara ini akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi kemenangan ini kemenangan semu yang tidak berdampak apa-apa. Jadi tidak perlu euforia Roy Suryo dan para pendukungnya terkait dengan kemenangan pra-peradilan ini. Paling yang malu sedikit hanya Polda Metro Jaya, di luar itu tidak ada. Ntar juga 1-2 hari lupa itu penyidik, tidak ada masalah. Tetapi apa dampaknya terhadap perkara ini? Sama sekali tidak. Kecuali pra-peradilan dimohon untuk menyatakan status tersangka mereka tidak sah, nah itu baru berdampak. Sementara ini perkara sudah masuk di pengadilan. Hampir tidak ada lagi celah untuk menggugurkan perkara ini. Meskipun akan digugat status tersangkanya di pra-peradilan, itu mungkin hanya bagian untuk mengulur waktu saja, tetapi tidak akan mengganggu jalannya perkara ini. Jadi euforia kemenangan tadi saya pikir tidak usah dilebih-lebihkan. Nggak ada gunanya sama sekali dalam proses ini. Sama sekali nggak ada. Ya, dan saya juga mengatakan terima kasih kepada keluarga saya, ya istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Rifli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas itu saja. Silakan. Udahlah, Roy Panci, nggak usah kamu senang-senang untuk menceritakan itu di situ. Ya, intinya kamu pasti akan masuk kandang. Itu aja. Tidak boleh kamu lepas dari hukumanmu. Tetap kamu akan masuk kandang, ya. Supaya kamu paham. Apapun yang kamu ceritakan di situ, pasti kamu masuk kandang. Ya? Pasti kamu masuk kandang. Ya? Kalau masalah pra-peradilan,
yang kamu tuntut masalah penangkapan kamu, ya karena itu diapakan kamu udah merasa senang gitu. Langsung keluar-keluar kamu di sosmed ini. Ingat kata-kata saya. 1000% kamu akan masuk kandang. Tidak bisa kamu lepas dari jeratan hukum. Itu aja, camkan baik-baik ya. Karena apa yang kamu lakukan pasti akan kamu menerimanya. Berani kamu menyalakan api, maka harus berani juga kamu kena bakar baranya. Itu aja. Jadi jangan kamu pura-pura. Ini kami sudah di begini begono. Hehe. Dari dulu kamu udah keluar seperti itu, tapi nyatanya dan buktinya tidak ada. Ingat ya, kamu pasti masuk kandang. Itu. Ya. Apapun kalian di situ keluar di sosmed ini gini katanya, intinya kamu masuk kandang. Apabila kamu tidak masuk kandang, maka rakyat Indonesia ini yang akan menangkap kamu. Itu aja intinya. Oke? Membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hakim Tunggal, Bapak Iketut, yang telah memimpin persidangan praper yang diajukan oleh si Panci ini. Terima kasih ya Pak. Dengan demikian, dengan keputusan Bapak yang sangat bijaksana ini, terbukti sudah bahwa Bapak Jokowi sama sekali tidak pernah melakukan intervensi terhadap kasus yang mentersangkakan si Panci dan membuat si Tifa duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terima kasih ya Pak. Tapi apakah si Panci bisa dikatakan menang pada prapernya yang pertama ini? Jangan senang dulu kalian. Tengoklah ya, saling bersorak-sorak relawan ini, bertakbir. Mereka lupa kalau sebenarnya pasal yang sangat diharapkan si Panci ini justru ditolak oleh hakim. Hakim itu hanya mengabulkan sebagian. Sebagian itu sebanyak apa? Dari 11 gugatan yang diajukan oleh si Panci, hanya 3 yang dikabulkan oleh majelis hakim. Bukan majelis hakim, oleh Hakim Tunggal, yaitu penggeledahan rumahnya, penangkapannya, dan penahanannya. Dan secara bisa dikatakan si Panci ini hanya menang secara prosedural. Tapi pokok perkara yang membuat DJ tersangka itu tidak pernah digugurkan oleh hakim. Bang, dan kau Panci, kau siap-siaplah untuk segera maju ke pokok perkaramu sebagai terdakwa. Apa, mau sidang praper yang kedua? Silahkan. Sampai keberapapun kami akan tetap tunggu keberanianmu untuk maju duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Masa kau kalah sama si Tifa? Tifa dia berani. Jangan kau terus saja mengamplifikasi. Itu Jokowi nggak akan berani datang. Dia udah ciut. Paling datang hanya lewat Zoom. Kami akan tunggu keberanian Jokowi. Sekarang kami tunggu keberanian kau. Jangan sibuk kau praper. Yang penting itu, yang kau pentingkan itu Panci adalah bagaimana persiapan kau duduk sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan semua tuduhan kau terhadap Pak Jokowi, fitnahmu, segala macam hinaanmu. Pokoknya kau pertanggungjawabkanlah congor-congor kau itu. Yang dari mulai kau hina Pak Jokowi lewat wayang-wayangmu, kau buka bajumu, semualah kau kau pertanggungjawabkan nanti dengan elamu, dengan teori-teori yang kau anggap sebagai, yang kau akui sebagai ahli telematika itu. Kami tunggu pertanggungjawaban kau, Panci.
Mr. Panci sangat berbahagia karena hari ini dia memenangkan ya pra-peradilan. Para pendukungnya merasa bahagia seolah-olah ya Mr. Panci ini bebas. Padahal tidak segampang itu Ferguson. Ya banyak komen-komen ya terjal bilang mana nih Ternak Mulyono kok nggak muncul. Nah bengaknya pendukung si Roy Panci ini. Dipikir orang ini dimenangkan Roy Suryo pra-peradilan, lantas ya kasus pelaporan Pak Jokowi ini ya selesai, si Roy ini bebas. Bukan begitu ya buat pendukung-pendukung Roy Suryo, jangan bahagia dulu kalian. Karena pra-peradilan ini hanya menguji keabsahan masalah penangkapan Roy Suryo, habis itu penggeledahan, penahanan Roy Suryo. Tidak ada urusannya pada pokok perkara yang sekarang bergulir di pengadilan. Si Roy ini akan tetap menjalani pengadilan, yaitu mengenai ya tuduhan dia sudah memfitnah dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Jadi jangan bahagia dulu kalian, harus kalian pahami itu. Tidak ada urusannya antara pra-peradilan ya yang diajukan Roy Suryo dengan pokok perkara ya pelaporan Pak Jokowi. Jadi kalian ini buat para ternak dajjal ya terjal ya kan, gak usah bangga dulu. Komen kalian itu ya kan, nampak kan kalian bengaknya. Kalian pikir dimenangkan pra-peradilan oleh si Roy Suryo ini, lantas si Roy Suryo ini bebas? Tidak segampang itu, darling. Ya, Roy Suryo akan tetap menjalani pengadilan, ya kan, sampai hakim menetapkan dia bersalah atau tidak. Jadi jangan bangga Glenn. Ini kadang-kadang ya kan pecinta Roy ini mabuk kecubung Glenn. Glenn pikir pra-peradilan itu, ya setelah dimenangkan Roy Suryo lantas dia bebas. Tidak ada urusannya. Ya, pra-peradilan itu hanya menguji sah atau tidaknya proses penangkapan, penahanan, penggeledahan rumah Suryo. Ya, penangkapan si Suryo. Bukan berarti langsung ya kan Suryo bebas. Terus langsung lah kalian bilang tuh ijazah Pak Jokowi palsu. Ayo bilang, jangan kalian biara kalian buang. Si Roy ini akan tetap menjalani sidang di pengadilan mengenai pokok perkara, ya kan? Apa namanya? Pokok perkara di pengadilan yang masalah pelaporan Pak Jokowi. Jadi nanti ya si Roy akan berada di pengadilan sama seperti si Tifa untuk membuktikan apakah dia bersalah atau tidak. Jadi nanti kalau sudah ya masuk pengadilan, si Roy ini diketok palu bebas, baru kalian senang. Sebelum ada ketok palu dari hakim di pengadilan, ya nanti jadi kalian itu jangan senang dulu. Ya, masih banyak lagi yang harus dibuktikan si Roy di pengadilan. Apakah dia bisa membantah tuh pelaporan Pak Jokowi mengenai pencemaran nama baik, ya, habis itu fitnah, nah itu nanti mesti dibuktikannya di pengadilan. Jadi kalau pra-peradilan suka-suka kau aja lah Roy, ya kau mau bahagia kah, ya mau sujud syukur kah kau, terserah kau saja lah. Tapi tidak akan berpengaruh pada ya Roy, pada tuh kasus kau di pengadilan, kau pasti tetap diadili. Jadi jangan tertipu oleh strategi komunikasi yang dirancang untuk menggiring opini ya. Strategi itu efektif untuk menggalang dukungan. Tapi yang menentukan nasib perkara adalah kualitas bukti di meja persidangan. Bukan jumlah like atau durasi tontonan. Jika perkara dilanjutkan ke pembuktian, maka di sanalah ujian sesungguhnya dimulai. Semua klaim yang selama ini diputar di media sosial harus diuji. Saksi, dokumen, ahli, dan ketentuan hukum. Kalau bukti kuat, pengadilan akan menguatkannya. Kalau tidak, publik berhak tahu bahwa narasi itu rapuh dan rontok seketika.
Jadi untuk para pendukung Tifa yang sudah terlanjur berpesta pora, tahan dulu. Untuk lawan yang sudah bersorak, jangan cepat bernafas lega. Biarkan proses hukum berjalan sampai tuntas. Salam waras Indonesia.